Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di aliran Sungai Jenebrang, Kabupaten Goa. Memasuki bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Goa naik. Menjelang bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Goa mulai melakukan tradisi ziarah ke makam ulama. Yang memasuki bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Goa masih tinggi. Harga-harga bahan dapur belum juga mengalami penurunan sejak Desember tahun lalu. Namun, tim pengendali inflasi daerah ITPID Kabupaten memastikan stok pangan aman. Menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Goa masih tergolong tinggi. Seperti di Pasar Minasa Maupa, Kabupaten Goa, harga bawang merah dan bawang putih kini mencapai Rp45.000 per kilogram, dari sebelumnya di harga Rp37.000. Harga tersebut tidak turun sejak Desember 2024 lalu. Sementara itu, harga cabai rawit merah naik hingga 3 kali lipat. Pada November 2024 lalu, cabai masih dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Namun sejak Desember 2024 hingga saat ini, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp70.000 per kilogramnya. Dari mulai Desember naik semua harga bahan pokok. Naik semua. Kalau untuk bawang merah sendiri berapa kenaikannya itu, naik berapa? Kenaikannya kadang 5.000, 7.000 lewatnya. Sebelumnya dijual harga berapa ini bawang merah? Sebelumnya dari harga 37 sampai 40. Nah, pas Desember naik hanya 45. 45 per kilo. Iya, per kilonya. Itu bawang putih sama juga? Sama. Kalau untuk tomat dan cabai? Cabai bulan kemarin masih harga 8.000, sekarang sudah 10.000. 10.000. Ya. Untuk tomat? Nah, tomat. Kalau cabai sekarang 30, 25. Tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Goa yang melakukan inspeksi memastikan bahwa persediaan pangan tetap berlimpah. Namun, lonjakan harga cabai dan bawang masih belum terkendali. Kondisi kenaikan harga ini akan dilaporkan ke tingkat provinsi untuk mencari solusi agar masyarakat Goa tidak terbebani oleh harga kebutuhan pokok yang masih tinggi menjelang Ramadan. Ya, kesiapan stok pangan kita untuk menghadapi jelang Ramadan sekaligus harga, dan alhamdulillah rata-rata seluruh stok pangan kita terjaga harganya. Hanya memang dari sekian produk produk pangan itu kita melihat ada kenaikan dari harga cabai kecil yang selama ini mungkin dia pada posisi sekitar 25.000. Ini naik sampai di harga 65.000 sampai 70.000. Stabilitas harga pokok menjelang Ramadan menjadi harapan utama masyarakat, khususnya di Kabupaten Goa. Diharapkan harga kebutuhan pokok dapat segera terkendali. Masyarakat pun berharap solusi nyata dapat segera diterapkan agar dapat menjalani ibadah di bulan suci dengan lebih tenang. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, sementara kenaikan harga sembako juga terjadi di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Kenaikan ini diduga akibat banjir beberapa waktu lalu, serta pasokan yang dikirim ke daerah lain. Pemerintah Pangkep menjamin ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan ini aman. Menyikapi kenaikan harga, pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan pemantauan harga di Pasar Sentral Pangkajene. Dari hasil pemantauan, terdapat kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pokok seperti cabai rawit. Sebelumnya, harga cabai rawit di angka Rp30 hingga Rp50.000 per kilogram. Kini melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis sayur yaitu wortel dan terong. Pedagang menduga kenaikan ini karena imbas pasokan yang kurang serta banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Cabai rawit sama ini wortel sama barang-barang karuan kayak timun, terong, jagung itu yang
Itu kenaikannya kalau cabai sendiri Bu itu harga berapa sebelumnya Bu? Sebelumnya itu 35 sampai 50. Kalau sekarang? Sampai 80 sekarang. Angka kenaikan di komoditi tertentu ya seperti cabai, kemudian seperti apa lagi namanya, daging ayam. Untuk cabai misalnya karena ada pasokan-pasokan tertentu yang diarahkan ke tempat lain. Kemudian bawang, ini bawang juga cukup menarik karena ternyata juga pasokannya diarahkan ke Kalimantan. Ya. Tapi untuk nilainya sekarang itu masih di relatif angka 70.000 sampai dengan 60.000 per kilo. Intinya Berdasarkan hasil pantauan, memang ditemukan adanya kenaikan di komoditas tertentu. Ini akibat adanya pasokan yang dikirim keluar kabupaten. Namun dari hasil pantauan, semua komoditas untuk stok selama bulan Ramadan dipastikan aman. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, menjelang bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Goa mulai melakukan tradisi ziarah ke makam ulama besar Syekh Yusuf. Ziarah ini juga diikuti sejumlah pasangan yang baru menikah, lengkap dengan baju pengantin khas Sulsel. Ratusan peziarah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan memadati komplek makam Syekh Yusuf yang terletak di Kelurahan Ketangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Tradisi ziarah ke makam ulama besar ini rutin dilakukan setiap menjelang bulan suci Ramadan. Para peziarah bahkan rela menunggu hingga pintu makam dibuka oleh juru kunci. Dalam ziarah makam ini juga terlihat sejumlah pasangan yang baru menikah ikut dalam tradisi ini. Bahkan mereka masih mengenakan pakaian pengantin khas Sulawesi Selatan sesuai tradisi daerah masing-masing. Untuk menghindari kepadatan di dalam area makam, peziarah dibagi dalam beberapa kelompok. Jumlah peziarah diperkirakan terus meningkat, terutama pada satu hari sebelum memasuki Ramadan. Memang sudah tradisi dari sejak terdahulu itu setiap mau menjelang Ramadan menziarahi para makamnya beliau Syekh Yusuf, khususnya masyarakat lokalan maupun di luar lokalan. Dan itu semua atas kehendak Allah Ta'ala, atas izin Allah. Itu begitu. Batas waktunya itu sampai kapan? Dimulai dari kapan dan sampai kapan? Mulai dari 1 2 minggu mau Ramadan, 1 minggu Ramadan, tapi paling membulat itu di waktu 3 hari, 2 hari, 1 hari mau Ramadan. Ziarah ke makam Syekh Yusuf tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga membawa manfaat spiritual bagi para peziarah. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada ulama besar, tradisi ini juga mengingatkan umat muslim akan kematian serta pentingnya meneladani ajaran Islam yang telah disebarkan oleh Syekh Yusuf. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, ratusan pesilat mengikuti kejuaraan pencak silat Lasin Rangkap di Kabupaten Pinrang. Kejuaraan ini digelar untuk mencari bibit pesilat yang akan dipersiapkan untuk tingkat regional ataupun nasional. Pesilat dari berbagai perguruan berlomba unjuk kebolehan untuk menjadi yang terbaik pada kejuaraan pencak silat Lasin Rangkap yang digelar di Gedung Andi Makalau, Kabupaten Pinrang. Kejuaraan ini mempertandingkan kategori tanding dan seni untuk usia pra-remaja, remaja hingga dewasa. Selain melatih mental pesilat, kompetisi ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit pesilat yang akan berkiprah di tingkat regional maupun nasional. Sementara pemerintah daerah mendukung pengembangan cabang olahraga di Bumi Lasinrang. Ini agar tercipta atlet-atlet yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Pinrang. Melakukan pembinaan, terus melakukan seleksi agar bisa menghadirkan atlet-atlet yang berprestasi lah, yang bisa mengharumkan nama Pinrang di kancah regional maupun nasional. Kejuaraan pencak silat Lasin Rangkap 2 ini merupakan ajang tahunan untuk cabang olahraga pencak silat. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari hingga 27 Februari ini diikuti berbagai perguruan pencak silat yang berasal dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Pinrang, Sidrap, Wajo, Lubu, Takalar, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Parepare.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.